Al-Huda TV. Dan setahu kita mah nitip di bank untuk mengamankan uang. Karena kalau dipesahkan mah dia perlu ditabung untuk keperluan kita sehari-hari. Ibarat parkir mobil gitu ya. Kan lumayan parkir lah. Sama itu kereta nih. Lumayan uang kita nitip uang. Bukan agar kita dapat bunga, bukan. Kalau sudah minta digerakkan. Tapi di hati kita harus ngakui di dalamnya itu ada riba. Lain dibela atau kita memang bukan makhluk suci, benar nggak? Mau rumah kalau dititip di bank, simpan di sini, itu biar nggak kecopetan riba. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah saya renungi Quran, duit kertas yang kita pakai itu kalau dikembalikan ke jalan syariah itu tetap nggak syar'i. Namun kertas keluargaan, namun benar-benar pakai syariah, belum pakai dinar dan dirham, kan ada nilainya. Makanya dulu ada namanya Harun dari Amerika, dapat istri orang Indonesia. Dia kuliah di Trisakti jurusan keuangan, disertasi keuangan S3 kalau nggak salah. Yang dia pelajari itu asal usul uang yang ada sekarang. Dia tuh marah sama orang Amerika tuh. Gara-gara apa? Dolar. Modal untuk buat dolar kan sebastian. Dia menyetak aja sebanyak-banyaknya seluruh dunia berjuang keras untuk mendapatkan dolar yang nilainya berapa? Kan itu kertas. Allah. Jadi kita ini selama ini dibodohin oleh orang-orang kafir yang memang ingin menguasai dunia dengan kertas yang tidak ada nilainya sama sekali. Lalu dibalikkan karena dinar, dirham, uang emas sama uang perak, bisa aja dengan sampai perak, malah ditangkap orang yang dikembalikan. Masya Allah. Jadi kita sudah terbawa ke sana. Saya bertemu dengan Kiai Zuhurul Anam. Beliau itu mantunya Kiai Maimun Zubair, ahli fikih se-Indonesia mungkin. Beliau tetap bersikeras dengan tetap sebenarnya katanya uang yang kita pakai ini belum syar'i, hakikatnya belum syar'i. Tapi dengan alasan dalil-dalil tertentu, di bawah dalil ini jadi itu akhirnya mendekati boleh. Dekati boleh. Kan tadi sudah ada orang yang tahu caranya mengembalikan uang ke emas ke dinar dan dirham, malah kita tahu. Nah, jadi kita ini sedang berusaha mengembalikan pola hidup kita ke pola baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena mereka itulah orang-orang yang bahagia itu sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita enak bukan masalah enak nggak enak. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya, harus ada niat dalam hati untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka dari ayatnya itu wattaqullah wallati uiddat lil kafirin, takutlah kalian dengan api neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah SWT. Orang kafir enggak ada aturan, haram aturan kesalahan. Termasuk sekuler kata para ulama. Sekuler berdengar sama ateis itu, enggak bertuhan sama sekali, agama hanya dijadikan polesan aja untuk melambangkan kekuasaan mereka. Kayak Turki itu dihabisin sama Mustafa Kemal, azan dirubah pakai bahasa Turki semua, madrasah diberangus, dihabisin sampai ke akar. Nah, alhamdulillah ya kan, jadi lagi. Jadi boleh pakai kerudung, jadi
madrasah dibuka, masya Allah. Nah, mudah-mudahan negeri kita ini diperbaiki Allah. Caranya Allah yang tahu. Mudah-mudahan pemimpinnya dirubah sama Allah dengan yang lebih baik lagi, lebih Islami lagi. Karena di balik itu ada keberkahan, ada kemuliaan, ada keberkahan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu paket ya. Takwa, berkah, rahmat, bahagia, satu paket. Orang kalau mau bahagia harus takwa. Maka pagi ini kita bahas, kita bicarakan tentang tafsir wasari ila maghfirati. Sari bersegeralah kalian qara al-Madinah wa Syam sari'u bila wawin. Nah, dalam baca Al-Quran itu ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyraf. 7 cara baca Quran, ada yang bilang 10. Ada yang bilang memakai wasari, tidak pakai wawu, ada ila maghfirati min rabbikum ibadiku, bersegeralah wasari itu berlomba-lomba, makanya ada musabaqah. Jadi nama kudu dilombakan Quran, ada lomba lari, lomba nari, lomba mancing, lomba nari, maraton, lomba. Padahal harus dilombakan apa? Lomba ila maghfiratin, mendapatkan ampunan Allah. Di sini sebutkan ila al-a'mal allati tujibul maghfirah, berlomba melakukan amal-amal yang mewajibkan ampunan Allah. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ila Islam, berlomba-lomba untuk mendapatkan Islam. Jadi orang-orang kafir itu disuruh lomba untuk dapat masuk Islam. Waruya anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga ila taubah, berlomba-lomba untuk taubat. Ulah pakai oke. Kalau orang-orang kene ieu emang ada jamin disebut kene. Wa bi qala Ikrimah, muridnya Abdullah bin Abbas, Ikrimah juga berkata begitu, berlomba-lomba untuk apa? Untuk taubat. Maka ada pepatah, ajilu bisolati qabla al-fawt, bersegeralah untuk sholat sebelum habis waktunya. Wajilu bitaubati qabla maut, bersegeralah untuk taubat sebelum datang kematian. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, ila ada'il faraid, berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat fardu atau amalan fardu. Topan keke-nya. Wa qala Abul Ali berkata ila hijrah, berlomba-lomba untuk hijrah. Ini bisa hijrah fisik, bisa hijrah amal. Kalau kita udah tahu, orang rela mencicing dirinya, tak apa-apa, bukan goreng. Untuk apa jadi ngerokok, untuk mabuk jadi mabuk, anu sholat jadi tersolat, berarti orang buru-buru hijrah fisik. Tahu dirinya apa? Bisa apa orang kalau rumah kata bawah. Waqala Dhahak, Imam Dhahak berkata, ilal jihad, bersegera untuk jihad. Waqala Muqatil berkata, ilal a'mali sholihah, berlomba-lomba bersegera melaksanakan amal soleh. Berarti semua amal fardu, sunnah, kemudian mahdhah, ghair mahdhah, lomba bersegera beriman, terus Islam, kemudian muamalah yang baik, muasyarah yang baik, akhlak yang baik, berlomba-lomba. Wa ruya Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna takbiratul ula. Nah, kalau menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang khadimnya Rasulullah, yang berkhidmat pada Rasulullah dari usia 8 tahun, 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah SAW dari kecil. Beliau sangat paham kehidupan Nabi sehari-hari. 10 tahun bersama Nabi dari kecil. Itu sama
Ibunya dititip kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hada khawaidimuka, wahai Rasulullah, ini khadim engkau yang kecil. Kalau khadim kan besar, kalau khawaidim kecil. Nah orang itu membawa anak kaya soleh, titipkan ke orang soleh, orang alim yang soleh. Nah beliau berkata, bersegeranya di sini adalah untuk takbiratul ula. Allahu Akbar disusul sama makmum. Itu yang dimaksud takbiratul ula. Mungkin pada saya sampaikan, ada seorang alim yang ditanya tentang laki-laki yang suka telat terus, ketinggalan, lain mas biasa, ketinggalan takbiratul ula. Apa kata alim itu? La khairu fihi, enggak ada kebaikan bahwa seperti itu. Masih sholat, masih ke masjid, masih berjamaah, tinggal baik takbiratul ula, la khairu fihi, enggak ada kebaikan pada orang seperti itu. Kumaja pada berjamaah, kumaja pada sholat sekalian, nauzubillah min. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sadayana, lapor jangan minat itu pertama kali dilihat apa ya? Takbiratul ula. Ayat kita bu, ibu punya putih yang dibikin kasar, berharta sholat, miskin rajin sholat berjamaah 5 waktu takbiratul ula. Nyambung tapi yang biasanya orang menjaga sholat berjamaah itu hartanya melimpah ruah. Saya punya kenalan itu hidupnya bahagia, mudah hasilnya itu. Bahkan kita sering kalah dia 15 menit sebelum ada di masjid. Berapa jamaah itu berkah ya, masya Allah. Kalau saya disebut namanya ada di masjid saya. Itu perusahaannya itu hampir tiap tahun mengumrohkan menghajikan karyawannya. Orang lain ordernya susah, dia mau bisa 100 order untuk gitu. Mungkin itu rajin menjaga sholat berjamaah, berada dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Dan menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam amal tentang amalan, termasuk amalan yang memberkahkan rezeki. Berkahnya kasratul khair, banyak dikebaikan adalah berada di masjid sudah punya wudu sebelum azan dikumandangkan. Eta amal lebih baik. Pokoknya namanya azan orang saya di masjid. Eta kan panggung. Mujarab lalu yang berkah itu jeung rezekinya eta. Memang azan saya di masjid. Tapi ibu upami azan belum dikumandangkan, segala bisa disiapkan. Bapak di sauna, di sajadahna, di serbana, itu tinggal siap-siap segera di kelas semakin kacauan. Jadi juga gitu mah. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah takbiratul ula, takbir pertama. Yang lain takbiratul intiqal, takbir untuk ruku, takbir untuk sujud dan sebagainya. Kemudian wajannatin ay wa ila jannatin arduha, surga yang luasnya luas langit dan bumi. Arduha luasnya itu ka ardi samawati wal ardh, seperti luasnya langit dan bumi. Kama qala fi suratil hadid, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surat Al-Hadid. Ai sa'atuha, yaitu luasnya. Wa innama dzakara al-ardh, kenapa Allah hanya menyebutkan istilah ardh atau luas, ain, alal mubalaghah, saking sangat luasnya. Di annatul kulli syai fil ablaq, karena panjangnya segala sesuatu dalam keumumannya asal min ardihi, lebih luas daripada nyatanya. Ya puluhan ini sifat ardiha. Nah dia berkata ini sifat daripada keluasannya. Pakai fatuha, lebarnya aja sudah segitu. Bagaimana panjangnya?
Qala Zuhri, Imam Zuhri berkata, inna ma wusifa arduha, hanyalah disifati lebarnya, fa'amatuha fala ya'lamu illallah. Lebarnya segitu, maka panjangnya tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tamtsil, katanya ini pakai istilah lebar, ardu lebar, alat tamtsil sebagai perumpamaan. La annaha, bukan bahwasanya dari kasamawati, wala bukan seperti nyata langit dan bumi lah, tidak ada yang lain. Makna bukan kasamawati sab'u wal ardi as-sab'u, seperti lebarnya langit yang 7 dan bumi yang 7. Indah zannikum, seperti prasangka kalian. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh, abadi di dalamnya selama adanya langit dan bumi. Yakni indah zannikum, menurut prasangka kalian. Wa illa fahuma za'ilatan, kalau tidak, kalau dipahami sebagai satu yang nyata, maka langit dan bumi ini akan dihancurkan. Itu mubalaghah dalam prasangka kalian. Wa bi Tariq bin Syihab anna nasa min al-Yahud, diriwayatkan dari Tariq bin Syihab bahwasanya serombongan orang Yahudi saat mereka bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa indahu ashabuhu, waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab bersama teman-temannya. Wa qala ara'aytum, qala, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, wajan nasil ardu samawati wal ardh fa inna, kalau luasnya seperti itu, maka bagaimana perumpamaan neraka? Kepala orang arwah, bukankah kalian berpikir melihat idza lain, apabila malam datang, aina yakunu nahar, di mana siang? Di sana ada malam, siangnya hilang. Di mana ada siang, malamnya hilang. Dibalikkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa idza nahar, aina yakunu lain, apabila siang datang, di mana keberadaan malam? Faqulu innahu lamithluha fit Taurat, begitulah perumpamaan di dalam Taurat. Bagaimana annahu haythu yasha Allah, jadi ini sekehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faikila, apabila dikatakan kepada Allah Taala, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rezeki kalian di langit dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Surat Az-Zariyat. Warada billadzi wa'adana, dan yang dikehendaki adalah seperti yang kami janjikan, al-jannah fa idza kanat al-jannatu fis sama', apabila surga itu di langit, pakai bayakul arduha samawat, bagaimana lebarnya itu langit dan bumi. Wakila inna babal jannati fis sama', ada riwayat yang mengatakan bahwa pintu surga di langit, wa arduha samawat wal ardh, lebarnya langit dan bumi, kama ukhbir, sebagaimana dikabarkan. Jadi begitu. Wasuila Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik ditanya tentang surga, api sama, afil ardi, sekaya dan pikiran berapa? Surga itu di langit atau di bumi? Faqala wa ayyu ardin wa sama'in tasawal jannah, bumi dan langit mana yang bisa ditempati oleh surga? Itu jawabannya. Kila ditanya lagi, faedahnya, jadi gimana? Qala fawqa samawati sab'i, nah beliau menjawab, di atas langit yang ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy. Sebagian ulama mengatakan, jadi posisi surga itu di mana? Di atas langit ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan, kan yarawna annal jannata fawqa samawati sab'i, mereka berkata, ini Qatadah juga salah satu murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menurut pendapat mereka, surga itu letaknya fawqa samawati sab'i, di atas langit yang
langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Di bawah bumi yang paling bawah apa namanya? Jahannam. Nauzubillah min uiddat lil muttaqin. Nah, surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi ayat Nawas posisinya di mana? Di sini mana? Kan saya pikir lagi gini, kalau ada orang ngebor terlalu bawah, anu keluar apa? Api. Banyak kasus Pak, dibor makin dalam, makin dalam. Ada orang masuk ke dalam sumur, tahu-tahu di bawahnya sudah ada apa? Gas itu kan bahan semua api makin ke dalam. Wallahu hanya Allah yang maha tahu isi daripada. Dan negeri kita itu negeri yang gunungnya paling banyak. Kapanpun Allah kehendaki, di mana-mana bisa meletus. Nauzubillah min. Tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lahar itu keluarnya dari mana? Dari gunung. Gunung itu dari mana? Terus ditinggalin ke anda, nggak akan ada yang berani dah makin. Allah. Kalau ditanya kalau Pulau Pinto, terus dia kalah masih kabar tak ya? Masih. Dia penasaran yang dimana? Itu panas itu ketika nyemurnya. Ya Allah, ini rahasia Allah. Wedal bihar sejil. Dan apabila lautan dinyalakan, itu sudah banyak. Masih banyak firman Allah dan sangat banyak yang belum mampu kita pahami. Air laut itu nanti akan nyala, dinyalakan Allah. Jadi bagi Allah terlalu mudah merubah segala sifat, segala sesuatu segala Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin orang mungkin bisa nyen motor bensinan cair, tau aneh, dah Allah maha. Kayak waktu pakai listrik acan, cukup pakai magnet itu kan lari, dia bisa memutarkan mesin. Tuh, jadi gratis kayak balik. Itu rahasia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa amara Subhanahu wa taala bil mubadarah ila al-a'mal salihah. Kemudian Allah menyuruh kita untuk bersegera ila al-a'mal salihah, untuk beramal saleh karena ditusiruhu ila maghfiratillah, yang menghantarkan mereka kepada ampunan Allah wa ridwanihi, dan ampunan Allah. Faqala wasari'u, bersegera kalian ila maghfiratin, mendapatkan ampunan dari Rabbikum, dan dari Rabb, wa jannatin, dan surga arwah samawati wal ardh, yang luasnya langit dan bumi, uwaddatul lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Qala al-Alusi, Imam Alusi berkata, wasababun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat-ayat ini ala ma akhrajahu Abdul Hamid Abd bin Umaymin wa ghairuhu an Abd bin Abi Rabah. Beliau meriwayatkan dari Abi Rabah, anna samawati qadiya Rasulullah an muslimin, bahwa orang-orang Islam berkata, ya Rasulullah, Bani Israel kanu akramu Allah minna. Bani Israel itu lebih mulia di mata Allah daripada kita. Kamu tidak ada Pak. Mereka itu apabila berdosa, anak mencela mereka, dan satu dosa asbahat kafaratan dzambi maktubatun fi atabati dari. Bani Israel dulu sekali berbuat dosa katanya, besoknya langsung tertulis di salat pintunya itu azdak anfuka, hidungmu terpotong katanya, ada beluga, telingamu terpotong, kipal kada tidak. Masa kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW langsung diam. Beliau tidak jawab. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, adil ayat ila qali walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila berbuat dosa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada
Tidakkah aku kabarkan kepada yang lebih baik kepada itu? Sumatera hak alaihi. Nabi bacakan ayat kepada mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Dan kalau kita melakukan dosa maksiat apapun, selama kita belum tobat, belum melaksanakan amal soleh yang menghapuskan dosa kita, enak aja menderita. Maka segera apa? Tobat. Dan tobat kita berwudu paling bagus, berwudu, kemudian sholat, minta sama Allah, kita dalam sholat itu kan ada minta ampunan, maka sebagian ulama katakan ada sholat tobat itu karena seluruh sholat itu adalah tobat. Wudu, kenapa wudu? Karena wudu itu menggugurkan dosa dari mata ketika mencuci muka yang dilakukan oleh mata kita, hidung kita, mulut kita, dan kita berguguran. Tangan ketika kita cuci tangan berguguran dosa dari tangan kita dan seterusnya. Nah ini catatan Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari yang Allah berikan kepada Bani Israil. Maka bersegera berubah. As-sur'atu bimana al-mubadaratu ila syai'. Yang disebut sur'ah, bersegera di sini adalah bersegera melakukan sesuatu bilu ditakhir, wala tarabudi, entong bidang engke-engke, jangan ditempo-tempo, atau tarabudi atau ragu-ragu. Sudah nama entong mendak mayo, wudu atau mendak mayo, ngaji atau mendak mayo, sholat atau mendak yani baca menurut itu kan terjadi. Coba tinggi pikir ke Wakalah pada mutafidesariku badiru ila ma'insiluku ila ma'bihi tazfabuna ba'bi maghfirati rabbikum. Bersegera kepada apa yang menghantarkan kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian, rahmatihi dan rahmatnya, ridwanihi dan ridhonya, wa jannatihi dan surganya, biar takumu biadai ma'kallafakum bihi, dengan melaksanakan, menunaikan apa yang telah ditanggung jawabkan kepada kalian min wajibatin, dari kewajiban-kewajiban, watantahu dan kalian berhenti amanahakum dari perkara yang Allah telah melarang kalian darinya, min mahzuratin daripada berbuat salah atau dosa-dosa. Walau perkara yang untuk Amir juga diwakil. Nanti kita tidak pakai wasana tapi sarimu. Wahya qiraat ahli Madinah wa Syam, dan ini cara baca Qur'annya orang Madinah dan orang Syam. Wal baqu yang lain-lainnya seperti kita hafaz ya. Pakai apa? Wasarimu ila maghfirati. Wahya qiraat ahli Makkah, dan itu qiraatnya orang Makkah wal Iraq dan Iran. Jadi cara baca Quran itu berbeda-beda. Ada yang hafaz, yang sekarang populer di alam dunia ini, dunia Islam itu dua saja. Satu warsy, yang satu apa? Hafaz. Orang-orang Maroko, orang-orang Aljazair, orang-orang Afrika itu banyak yang memakai qiraat apa? Warsy. Di Belanda itu banyak imigran dari Maroko, Aljazair. Kalau baca Quran, kita bacakan ya Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Panjang-panjang itu. Mereka enggak biasa pendek gitu. Dan seterusnya. Nah, ini juga sebagian ulama mengatakan bahwa fikih kita ya seperti itu. Seperti apa? Qiraat Quran. Kita enggak boleh nyalahin ini. Ini sama fikih yang datang ke kita. Ada yang Syafi'i, ada yang Maliki dan sebagainya, itu kan seperti apa? Qiraat Quran. Enggak bisa kita mengatakan ini yang salah, enggak bisa. Itu ulama seperti itu. Diterima dari Rasulullah melalui sahabat ini, ada mulai sahabat Umar, ada mulai Aisyah, ada yang mulai Ali, Abu Thalib, begitu. Semua kembali kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan enggak ada satu orang pun yang hidupnya seluruhnya bersama Rasul. Istri Nabi juga kan ada 9.
yang istilah ini lihat Nabi sedang begini, istilah gitu. Nggak mungkin ada semua lengkap selama 63 tahun terus bersama Nabi, berarti begitu terus, nggak mungkin. Jadi nggak logis kan? Ada orang memaksa harus begini, nggak mungkin. Nah, kira begitu, fikih juga begitu. Biar kita lebih toleran kalau ada perbedaan di antara kita dalam fikih, dalam muamalah dan sebagainya. Wa min fi qawlihi dari dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala rabbikum ibtidaiyah wal jar wal majrur ini namanya ya belajar di sini nufar yang berarti kaidah rabbikum yang ada di Tuhan kalian subhanahu bidzalika sya'nu hadhihi al-maghfirah ahmadina allati talaba hadhihi Israil waratin bi an ja'a biha munkiratun munakaratun bil wasata bi anha kainatun. Jadi ampunan Allah yang ada baladi khalaqal khalqa bi qudratihi wa rabbahu bi ayatihi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan kudratnya, dengan penjagaannya. Al-jannah min Allah as-samawati wal ardi tasybih dengan cara penyerupaan. Jadi yang namanya penyerupaan itu biar dipahami dengan akal kita yang kadang seperti itu, bukan hakikatnya seperti itu kan. Nah, Allah kita gimana nanti bakal dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ayat itu dulu, nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita teruskan. Alladzi yunfiquna, karena ini harus ada penjelasan lebih detail lagi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan sisa umur kita ini bisa dipakai untuk terus bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal-amal detailnya nanti diterangkan ke minggu berikutnya insyaallah. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifayah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini diteruskan ada pertanyaan. Barangkali ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Iya, enggak. Pak Hafid, ya enggak. Bagi kan bank itu di Bapak, kalau pegawai bank gimana itu Pak hukumnya? Termasuk riba atau enggak gitu Pak? Penghasilannya gitu. Kalau saya berani katakan pasti ada ribanya. Ada ribanya. Jadi teman-teman kita yang mulai belajar takwa itu dia alihkan muamalahnya ke yang tanda kutip yang nilai ribanya lebih atau menjauhi riba gitu. Karena kehidupan orang itu harus jadi pelajaran buat kita. Teman-teman yang kerjanya ini bangkit hidupnya. Tapi nggak usah disebut namanya, bahkan di YouTube sudah banyak cerita Allah yang sudah tobat dari ketika dia menguburkan mayitnya, walaupun dia dia haji, ibadah, rajin sholat lima waktu, itu baru dikuburkan tubuhnya udah busuk katanya udah darah gitu, nauzubillah min dzalik. Maka dia ngajar karena dia jadi melihat nyata gitu, dia ikut menguburkan Pak Haji teh kurang kumaha ibadah dan sebagainya. Dan dia tegaskan dia mau pegawai bank dikiri kamu sebenarnya tertarik. Itu padahal baru dikubur. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau alasannya kan saya kerja di bank karena saya kerjanya hasil keringat. Betul. Alasan itu gimana? Nah kalau itu memang itu ada. kayak tadi saya kiaskan, kita ini diamanati untuk titipan. Jadi kita niatnya mengamankan titipan orang lain. Titipan itu kan harta pengorbanan. Ibarat tukang parkir, kan perlu jaga mobil orang di situ diamankan dan sebagainya. Nah itu niatnya begitu, bukan? Enggak maksudnya gini dah.
Ya, Saya ahli saya hanya di perbankan. betul. Saya bisa usaha nggak bisa. Ini gagal katakanlah begitu. Saya hanya punya ahli di bidang keuangan, katakanlah di bidang perbankan lah ya. Saya dapat gaji, gitu kan? Nah, sesuai dengan UMR lah katakan jabat. Apakah gaji saya itu riba enggak gitu? Karena saya nggak punya keahlian lainnya gitu loh. Kalau mutlak riba, saya yakin enggak. Mutlak riba. Karena kan ada administrasi. Iya. Sama kita transfer, Pak. Harus ada adminnya itu. Itu harus ada susah payahnya. Mengirimkan uang itu ada administrasi di situ. Jadi kita lihatnya jasanya di situ, Pak. Jasa mengelola keuangan. Terus makanya ada akad syariah dalam bank syariah itu ada akad syariahnya, ada wadiah. Kita kan menitipkan uang di situ. Kita juga dititipi uang sama masyarakat. Kita dapat imbal dari situ, dari pengelolaan uang yang kita perbankan Islam di situ, Pak. Bukan mutlak itu. Saya kira ada syariah, ada bank syariah itu. Di negeri kita sudah ada Pak. Salah satu solusi ya. Salah satu solusinya. Iya, iya. Yang banyak kita sendiri di rumah. Wah, itu bisa. Kita juga kalau pakai cara kita sendiri, macam itu, itu kan geser, Pak. Oh, jauh itu praktis sudah. Iya. Jadi alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ilmu perbankan, ilmu keuangan yang sudah ada dan pikirkan. Alhamdulillah negeri kita ini sudah mulai ke arah yang lebih baik. Dan kita seperti saya sampaikan tadi, ketika kita menghadapi sesuatu yang hati kita kan jadi mufti. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Istaqtiqal bang", minta fatwa kepada hati. Kalau akad waktu orang yang kasih fatwa ini pasti hati bersih gitu, bisa memilah-milah. Karena orang makin takwa, Pak. Umay yattaqillah yaj'al lahu furqanan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia berbeda. Ya, tidak. Ayo kasar jika terhalang itu, kayak gitu. Nah itu ikuti yang baiknya, Pak. Karena ilham takwa itu akan datang terus ke kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Da'a yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan yang meragukan hatimu, ambil yang lebih tidak meragukan hati. Jadi gitu, Pak. Ya contohnya gini Pak Ustaz. Ada kan di Al-Waqiah kalau nggak salah ya, sholat malam itu untuk istirahat kan gitu ya. Sedangkan kalau Pak Satpam katakanlah dia kalau nggak kerja malam, itu kan nggak bisa hidup lah gitu. Nah itu apakah menerjemahkan sampai seperti gitu nggak bertentangan dengan itu? Nah di sini pentingnya kita menguasai ilmu lebih ya, komprehensif lah. Gitu. Quran itu ada ayat mujmal, ada ayat khas, ada ayat yang umum, ada yang khusus. Kayak wajah dan lain dewasa, wajah dan nahar ma'asya. Kami jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk berusaha. Jangan sampai karena kita tahunya hanya ayat itu, berarti mau haram, mau usaha begitu. Makanya dalam hukum Islam itu bukan hanya haram sunnah tidak, bukan. Di Islam itu ada detailnya, ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ada kan yang teman-teman kita yang gitu aja terus sunnah, bid'ah, halal, haram. Kita nggak bisa begitu. Karena dalam fikih itu, dalam kehidupan Nabi itu sudah jelas. Nabi kadang-kadang Nabi diam, tapi Nabi juga makan kayak hukum bayawak. Waktu itu Khalid bin Walid makan biawak Arab ya, biawak sembarangan wisata ini jadi lain. Iya, iya. Tapi ada saya udah lihat biawak Arab itu bisa di Pakistan. Oh ini dongkrak ini, berarti semua juga biawak kurang. Makanannya juga beda. Dimakan di rumah Rasulullah. Maksud saya Khalid itu Rasulullah kira-kira ditawarin. Nah buat kalian saya bilang, nah itu berarti jatuhnya apa? Mubah. Nah gitu. Tapi Nabi sendiri kalau kita berarti kalau orang yang kalau nggak dicontohin Nabi berarti tidak juga. Karena ada hal-hal yang Nabi tidak melakukan tapi membolehkan kepada umatnya kayak gitu. Alhamdulillah ini kajian tafsir pasti nyerempet
sedetil-detilnya. Nggak ada yang seperti apa pun jangan agak lewat, ada detil sekali. Berarti ada kita bisa mengerti hukum itu dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Ada. Kalau nggak ditemui dalam Al-Quran, dari kehidupan Nabi, karena mereka itu adalah praktisi Al-Quran, Rasul dan para sahabat. Jadi disambungkan dengan hayatul Nabi was sahabat. Itu hukum kita. Dan mereka adalah teladan kita. Itu Pak. Insyaallah ya. Ustaz, Mohon. kalau yang main di bursa saham itu gimana Ustaz? Ini hukumnya. Saham. Di bursa saham. Terus di Di Saham itu. Falas, falas. dicari Sebenarnya sama aja misalnya sebagian investasi bodong gitu. Iya. Nggak semuanya, pasti nggak semuanya. Nggak semuanya. Ada yang real gitu ya, ada yang nyata. Karena saya pernah paham, nggak pernah terjun ke dunia itu dan bukan itu saya walau paham kan. Tapi bisa dipastikan ada yang benar ya, ada yang kurang jujur. Karena itu dunia saya barangkali itu culas. Panas jadi culas, pasti tidak semuanya. Bapak bisa meneliti ke ahlinya. Ini saham yang saya ikutin misalnya itu benar nggak ada sumber asal usulnya, ada kantornya. Sekarang jangankan saham, sampai travel aja bisa ngomong. Orang pergi haji umroh datangkan itu ke di sana ternyata katanya alamat ada di Bandung ini. Kebetulan bagian yang nyortir mana orang yang visa haji dan haji itu teman saya di Kemenhukam, Irjennya itu Ustaz, itu di mana ya di Bandung itu travel borong orang mau berani-berani sekitar 220 juta untuk dapat haji umroh dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat Pak. Bukan jadi akhirat, dunia dan akhirat. Jadi pastikan dulu itu investasinya itu siapa yang megang, di mana alamatnya. Kalau alamatnya hanya ada di internet, langsung boleh kita. Bahkan sekarang ada akun travel yang mirip travel yang masih travel lokal bisa dimasukkan itu. Beli tiket, banyak yang mirip sekali itu. Nanti kita kalau tipu 2 juta beli tiket, padahal mirip travel lokal. Jadi ada aku udah nyiapin nomor rekening sebenarnya, rupanya bisa dimasukkan saking miripnya gitu. Makanya dulu ada pemuda yang ditangkap polisi gara-gara bikin barcode palsu di masjid-masjid untuk sumbangan. Oh iya. Innalillahi, berapa masjid, belasan masjid, orang yang nyumbang hadisnya, tahu-tahu lagi masuk ke Baitul Mal, rekening dia lah. Iya, Mas. Jangan di. Kamu bodoh di bawah terus kamu lagi. Enggak. Yang itu gimana? Mudah-mudahan bisa. di situ soalnya ada unsur ketidakpastian. Betul. Iya. Dan banyak yang itu, banyak yang itu. Jadi Cuman saya Gambling. saya takutnya kejadian. Iya, banyak hitung ini gambling, kayak gambling kan untuk untungan kan. Dia ini internet itu kan lihat naik turunnya kayak gitu. Untung-untungan. gambling lah. Gambling gitu. Ada Jika musuh, Ah iya. Alhamdulillah bisa. Terus baru-baru ini Ustaz udah terkenal kan, Ustaz dia jual beli emas, nah katanya mau pintar Ustaz tapi jual beli nanti pakai internet katanya suka sampai mahal tuh mobil di bawah. Nah kita jalan-jalan dulu ya emas, tapi emas Bitcoin apa yang nggak kelihatan sama mata? Tidak ada fisik. Nggak ada fisiknya gitu. Ya, Tapi pun sampai ada tipu, kita orang ke semua orang. Benar mereka jujur, kita mudah-mudahan nggak perlu kita gitu. Terus dia lihat ke saya sakit. Misi katipu, naudzubillah min. Nah orang beriman, maka kata salah yang sudah boleh juga. Enggak bisa tipu, enggak bisa ditipu. Kalau enggak tipu
bagus. Tapi kalau masih kati kue, tapi iman orang Ya, ya. mudah kebohongan. Itu lemah iman kan. Berarti mata hatinya tumbuh. Orang beriman itu tajam hatinya Pak. Bisa dirasakan hati gitu. Mata hati itu bahwa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yarzuqu bi nurillah. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman, mukmin sejati, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Mudah-mudahan orang itu Pak. Amin. Hanya tajam mata. Instingnya bagus. Mereka itu instingnya. Saat itu ya, buka perhatian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada kekurangan. Tuh. Al-Huda TV.